Hai semua, kembali lagi di channel aku, No Official. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang tips untuk dana masa depan kita, yaitu dana pensiun. So, tonton videoku sampai habis ya. Kalau sudah ngomongin tentang masa depan, itu rasanya kayak abu-abu banget semuanya, gak bisa kita prediksikan, tapi bisa kita impikan atau kita rencanakan dari sekarang. Nah, makanya supaya masa depan kita itu nggak menjadi menyusahkan atau beban jadi orang lain atau generasi selanjutnya, makanya di sini aku bakal bahas apa aja sih yang harus kita siapkan untuk kita ketika ingin menyisihkan uang kita untuk dana pensiun. Kenapa butuh dana pensiun itu? Ya karena supaya kita ini tidak menjadi salah satu pencipta sandwich generation. Tahu kan teman-teman, arti dari sandwich generation adalah generasi selanjutnya yang harus menopang hidup generasi sebelumnya atau yang di atasnya, entah misalkan orang tuanya, kakek neneknya, pokoknya kayak gitu. Tapi yang lebih utama sih sandwich generation itu lebih kepada orang tua ya. Jadi kita jangan sampai jadi salah satu pencetus hal itu, karena belum tentu generasi yang akan datang itu bisa mampu seperti diri kita sekarang. Yang mungkin di sini ada teman-teman atau yang lagi nonton video ini adalah salah satunya yang menjadi tulang punggung keluarga, yang menafkahi keluarganya, orang tuanya, saudaranya. Padahal kan harusnya kita bekerja adalah untuk membiayai diri kita sendiri. Tapi bukan berarti juga aku nggak ngedukung buat kita ini untuk ngebantu orang tua ya, karena itu tuh juga suatu itu jadi ladang pahala bagi kita. Maksudku kalau memang kita ini jadi akhirnya menjadi tulang punggung kayak gitu, menafkahi keluarga, jika kita jalankannya dengan ikhlas, itu adalah jadi suatu ladang pahala kita di akhirat nanti. Jadi disyukuri aja teman-teman. Mungkin teman-teman yang sekarang lagi jadi tulang punggung itu rezekinya dilimpahkan Allah karena ada bagian-bagian rezeki dari orang tuanya atau saudara-saudaranya teman-teman yang lagi teman-teman nafkahi. Jadi tetap semangat ya, dengan ikhlas ngejalaninnya, jangan pernah patah semangat. Pokoknya banyak hidup orang yang bergantung di pundak kalian. Jadi aku yakin kalian adalah sosok-sosok yang sangat kuat, sangat hebat, yang bisa menjadi tulang punggung itu. Nah, udah selesai disclaimernya tentang si dana pensiun atau sandwich generation tadi. Sekarang aku masuk ke dalam pembahasannya, yaitu beberapa poin yang harus kita persiapkan untuk menyiapkan dana pensiun. Yang pertama adalah dari sisi budget. Budget adalah suatu hal yang setiap bulan aku pasti kerjakan, dan aku selalu saranin teman-teman buat juga selalu ngelakuin budget. Nah, budget di sini maksudnya adalah kita bisa mengalokasikan setiap kita punya penghasilan, entah penghasilan bulanan, entah penghasilan harian, penghasilan mingguan, sebanyak 10-30% itu untuk si dana pensiun ini. Jadi istilahnya uang dari 10-30% dari penghasilan ini adalah uang nabung rutin yang wajib kalian lakukan setiap bulan untuk alokasi di dana pensiun kalian. Jadi uangnya benar-benar nggak boleh diambil dan benar-benar harus rutin disisihkan setiap bulan sebesar itu. Terserah teman-teman mau ambil presentasinya di angka 10 atau 20 atau 30%. Batasannya kisaran itu. Menyesuaikan juga dengan pengeluaran-pengeluaran lainnya, kewajibannya, kebutuhannya kayak gitu. Karena memang ketika kita menyisihkan uang untuk ditabung, kita nggak boleh melupakan kewajiban dan kebutuhan kita setiap bulan ya kan, karena itu adalah hal-hal yang berkesinambungan. Jadi semuanya harus balance, nggak boleh berat sebelah, karena nanti jatuhnya nggak sinkron di tiap bulan ngejalaninnya, nanti bakal susah ngejalaninnya kalau nggak balance. Lalu yang kedua adalah dari sisi prioritas. Seberapa prioritasnya sih si dana pensiun ini untuk kita sisihkan setiap bulan? Kalau bagi aku pribadi, dana pensiun ini tidak jauh lebih penting daripada si dana darurat. Jadi istilahnya dana pensiun ini kan jangka panjang. Nah, dana darurat ini adalah untuk jangka pendeknya. Jadi lebih prioritas kita simpan untuk dana darurat dulu. Jadi selesaikan dulu dana darurat kita, baru setelah kalian bisa selesaikan dana darurat nih, misalkan terkumpul berapa bulan gaji kalian untuk biaya hidup kalian yang kalian kumpulkan,
Baru setelah dana darurat terkumpul, baru kalian sisihkan untuk dana pensiun, karena dana pensiun itu jangka waktunya panjang. Contoh misalkan kalian usia 25 tahun, berarti kan dana pensiun kalian untuk sampai 30 tahun ke depan tuh kalian sisihkan tanpa diganggu gugat uangnya, tanpa dipakai. Sedangkan dana darurat kan kalau misalkan kalian single cukup sampai 6 bulan aja, kalau double itu 9 bulan, pokoknya cuma jangka pendek. Nah selanjutnya, dana pensiun ini karena dia jangka panjang boleh berjalan berbarengan dengan tabungan-tabungan dengan tujuan kalian yang lainnya, misalkan kayak holiday, terus pengen beli gadget, bisa itu berjalan berbarengan kalau memang itu dananya mencukupi untuk ditabung setiap bulannya untuk dialokasikan ke situ semua. Lalu untuk poin yang ketiga adalah jumlah. Ini adalah berkaitan dengan berapa sih jumlah dana pensiun yang harus kalian kumpulkan jika kalian itu adalah menjadi seorang pensiunan yang bebas finansial ya, yang tidak membebani orang lain. Nah jadi cara hitungnya itu seperti ini. Kalian itu ketahui dulu nih biaya hidup kalian saat ini berapa. Contoh misalkan 2 juta. Nah terus kan kalau misalkan kalian pensiun di usia 55 tahun nih ya kan, kita ambil pukul rata kalau pensiun di Indonesia 55 tahun. Nah kira-kira nih setelah pensiun ini berapa sih jangka waktu hidup yang kalian inginkan? Kita nih memang nggak tahu ya meninggalnya kita ini kapan, entah mungkin sesudah pensiun atau sebelum, Allahualam, itu kan masalah dari qadarullah ya, takdir Allah itu rahasia Allah semua. Tapi namanya kita ini kan bisa berencana. Anggaplah kita ini rata-rata pengen hidupnya berapa lama lagi sih. Kalau aku pribadi jujur anggap dari 55 tahun aku pengennya di usia 70-80 tahun itu udahlah pokoknya maksimal tuh, jangan terlalu tua juga karena nanti sakit-sakitan juga kan. Jadi misalkan di usia 75 nih atau 80, taruhlah 75, berarti dikalikan 20 tahun dan inflasi per tahunnya juga tidak dilupakan dihitung, karena supaya nilai uang kalian itu fungsinya tetap sama ketika nanti di 25 atau 20 tahun yang akan datang setelah kalian pensiun. Karena kalau kalian tidak pikirkan inflasi, uang kalian ketika 20 atau 25 tahun yang akan datang nilainya akan mengecil. Jadi yang kalian tabung itu jumlah uang yang dibutuhin plus juga dengan inflasi setiap bulannya. Baru nanti dibagi berapa sisa waktu yang kalian butuhkan sampai di waktu pensiun kalian untuk menabungnya. Itulah uang yang harus kalian sisihkan setiap bulan. Lalu untuk yang keempat itu dari sisi waktu. Kapan sih waktu yang tepat untuk kita menyisihkan uang untuk dana pensiun? Kalau saran aku adalah lakukan sedini mungkin, karena semakin cepat kita mengumpulkan dana pensiun, semakin kecil nominal jumlah yang kita kumpulkan setiap bulannya, karena kan jangka waktunya semakin lama ya. Jadi beruntung banget nih misalkan teman-teman yang nonton video ini masih di usia belasan tahun, sudah terbuka pikirannya untuk menyisihkan dana pensiun, karena waktu kalian itu jadinya panjang gitu untuk bekerja. Kalian punya waktu yang puluhan tahun, terus bisa kalian juga mengumpulkan dengan nominal yang sedikit lebih, yang jauh malah lebih kecil daripada orang-orang yang sudah usia 30-an baru kepikiran buat nyisihin dana pensiun. Jadi beruntung banget teman-teman yang udah dari usia belasan tahun itu udah melek finansial. Nah, jadi bagi aku pribadi itu sedini mungkin penting ya, walaupun teman-teman yang mungkin baru sudah usia 20 ke atas, baru sadar, nggak masalah, tetap aja sisihkan dana pensiunnya itu, karena itu penting banget buat kita di masa depan nanti. Lalu poin yang terakhir yang perlu kita perhitungkan ketika ingin menyiapkan dana pensiun adalah tempat penyimpanannya. Simpanlah uang dana pensiun kita itu di lembaga yang terpercaya atau di bawah OJK. Pokoknya ada yang menaungi lembaga itu supaya uang kita itu aman, nggak asal simpan, jangan simpan di investasi bodong. Dan aku saranin ketika kita simpan dana pensiun, simpanlah di investasi. Investasi itu bisa dalam bentuk reksadana, saham, ataupun emas. Karena apa? Karena supaya uang kita berkembang, supaya menekan si inflasi yang terjadi setiap tahunnya. Karena jika kita simpannya cuma di dalam bank, uang kita pasti akan tergerus dengan biaya admin, pajak bulanan, dan juga tidak berkembang sama sekali. Bunganya sangat minim sekali kalau kita simpan di bank. Jadi alangkah baiknya bunganya diinvestasikan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman belum familiar, belum mengerti tentang reksadana atau saham, juga takut dengan resikonya, bisa juga dengan disimpan dalam bentuk logam mulia. Karena emas pun juga bisa untuk menjaga nilai uang kita dari inflasi, karena nilainya akan berkembang. Apalagi untuk simpanan jangka panjang, emas itu juga
juga sangat bagus. Jadi kalau teman-teman yang sukanya simpan uangnya masih bisa digenggam, kelihatan nih barangnya nyata, cocok banget pakai emas simpanannya. Nah, mungkin ini tadi beberapa hal yang harus kita persiapkan atau perhitungkan ketika kita ingin menyiapkan dana pensiun. Selain dari menyiapkan uangnya, kita juga harus pikirkan hal lainnya juga sebelum kita menyiapkan dana pensiun, supaya tabungan kita itu lancar setiap bulannya, nggak ada kendala apapun. Supaya juga uang kita aman, ya kan? Karena kan ini untuk tabungan investasi jangka panjang. Jadi benar-benar kita harus pikirkan, harus riset banget investasi mana yang mau kita pilih. Karena ini berkaitan dengan uang. Jadi teman-teman kan nggak kepengen ya terjerumus ke dalam investasi bodong. Jadi tuanya bukan malah bahagia, malah dari muda jadinya stres karena uangnya hilang. Nah, mungkin video tentang dana pensiun ini sampai di sini aja dulu ya teman-teman. Semoga bisa ngebantu teman-teman di luar sana yang mungkin lagi udah kepikiran mau nyiapkan dana pensiun tapi bingung mulainya kayak gimana. Semoga videonya bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye, sampai ketemu di video selanjutnya.